Ngomongnya gitu dong. Jadi ada yang minta endorse say. Jadi ada yang minta endorse say. Dia bilang katanya dia udah terkenal terus minta endorse. Sayangnya nggak dikasih endorse say. Ada yang minta endorse. Katanya ada yang minta endorse sama dokter aku gitu loh. MJ Bam Salo. Ya ampun kasihan banget ya sampai minta-minta lu endorse. Subhanallah. Kasihan. Bukan di ininya kakak nih. Oh bukan level aku gitu. Sebenarnya sih iya gitu. Cuman karena dia udah kurang ajar nih kan, dia udah banyak menyangkut nama-nama artis nih. Terus kemudian dia udah yang membuat aku marah tuh karena dia bicara tentang almarhum papaku kan. Ya kalau orang-orang bilang enggak kok dia cuman nggak ngomong yang kayak gimana-gimana. Karena aku nggak licik aja, aku nggak ngerekod dia ketika dia kan lagi live nih. Dia bilang tentang almarhum papaku gitu loh. Almarhum papaku yang masalah masuk neraka. Sekarang nggak usah ngomong lu kan artis. Aku sebelum lahir gue nggak jadi artis kok, gue jadi anak bapak gue. Dan ketika orang lain itu menyenggol Orang yang kita cintai. iya, gue nggak masalah ibaratnya gue nggak jadi artis, karena ketika gue lahir gue nggak jadi artis, gue jadi anaknya bapak Adil. Nah ketika almarhum bapak gue dia bicarakan sama orang lain dengan negatif, kalau dia bilang ya mudah-mudahan bapaknya si aku kan dibilang bogel, si bogel itu masuk surga masih nggak masalah lah. Tapi kalau ngomongnya kotor, kebalikannya gitu kan nggak bener. Bedanya aku nggak licik aja dong, aku nggak ngerekod dia gitu loh. Karena memang buat aku halang ngapain gitu kan. Nggak ada kerjaan juga gitu kan, gitu loh. Cuman dia udah keterlaluan gitu sama ya. Hai saya ya. Kakak itu udah. Iya, aku nggak mau ngomong dia sebenarnya. Cuman ketika aku berbicara kotor itu saking emosinya. Iya, kamu mana ada sih orang ngomong, hai sayang, kan nggak mungkin. Pasti keluarnya bahasa-bahasa binatang kalau orang marah. Aku mau tanya deh dok, ada nggak orang marah? Terus dia nginjek harga diri atau orang yang dia cintai ngomongnya bahasa halus? Nggak mungkin. Iya sama. Makanya kadang. Sekarang udah tenang kan kakaknya. Itu spontanitas lah ya. Iya, spontanitas aku, bapakku say. Jadi 2 Juni bulan Juni tanggal 9 itu pas genap 2 tahun papaku gitu loh. Jadi ketika itu aku habis selamatan nih, berapa minggu ke depannya ini aku tuh ada acara kayak yasinan gitu loh. Halo Mas SG, Mas Sugeng, sayang lah pas acara yasinan itu aku dikasih tahu nih sama orang-orang gitu kalau dia lagi live dan dia ngomongin aku, itu yang ngomongin orang tuaku. Yang bicara bahwa udah deh Dewi Persik nanti nanti nama kamu jatuh, nanti kamu begini. Buat aku dari dulu itu orang tua itu nomor 1. Jadi ketika aku lahir di dunia ini, aku belum jadi artis. Jadi buat aku nggak masalah. Buat aku adalah nggak boleh ada orang yang mendoakan orang tua karena doa dari orang tua aku. Aku bisa sama tua aku itu buat aku itu adalah sudah no excuse gitu. Dan laporan aja ke polisi itu si Cadel tukang rusuh. Saya tanya sama kalian, kalau aku laporin dia berapa episode nanti? Masalah melapor tuh gampang. Sekarang saya mau tanya, kalau aku ini kan bukan kalau nanti yang lapor tuh harusnya yang penipuan tuh. Kalau cuman ucapan pencemaran nama baik, itu aku masih bisa sabar lah. Walaupun aku kesel hati aku. Kata orang tua aku gini, udahlah nak, biarin aja, doakan baik aja. Kata papaku, kata mamaku, jangan dikit-dikit lah, baik dan berubah. Itu mamaku itu bilang kayak gitu, mamaku. Nah, nanti karena apa? Karena kamu tuh anaknya polisi. Nanti akan jelek nama kamu, dikit-dikit ke kantor polisi, padahal orang itu kurang ajar sama kamu. Kamu harus belajar sama yang sudah kata mama. Kata mamaku bilang gitu. Sekarang yang ngatain Dewi Persik dari dulu sukses nggak kata mamaku? Kata mamaku, aku jawab enggak mah. Ya udah, kamu harus pasrahkan Allah yang membalas. Aku lebih nurut sama ibu yang melahirkan aku ketimbang dari netizen. Muhaimin, kamu harus bisa belajar sebagai anak. Aku dulu lahir gak jadi artis, aku lahir jadi anak. Jadi anak, aku harus bisa menjaga bapakku yang didoakan jelek.
Ya, aku artis itu berarti duit dong. Masalah uang ini berbicara mengenai kehormatan orang tua. Aku lahir bukan jadi artis. Aku lahir jadi anak Muhammad Adil. Harusnya kamu jaga mulut, Mbak. Kalau kamu siapa emangnya? AC, kamu jaga mulut, kamu harus bisa jaga orang tuamu, jaga mulutmu juga. Kalau kamu pingin orang lain baik sama kamu kudu baik sama orang. Bapak yang udah meninggal kok bisa dikata-katain untuk masuk neraka, itu kan bahasa apa? Kamu mau bapak kamu didoain kayak begitu? Saya mau tanya. Gitu loh. Jadi kalau bapak kamu tuh didoain masuk surga, kamu masih mending, masih senang. Nah kalau bapak kamu dikatain masuk-masuk, kan gimana coba? Yakin kamu bakalan jadi artis? Mau presiden, kalau bapaknya itu dikata-katain orang, didoain jelek, ya pasti marah lah. Kamu gak usah kamu tuh harus bisa jaga. Gue gak kenal sama lu dan lu gak ada urusan sama gue, hai. Mulut lu di mana? Itu lo maksudnya. Jadi jangan bilang sama orang lain itu suruh jaga mulut gitu. Sebentar aku mau swab dulu, takut ada penyakit saya. Enggak kan penyakitnya itu toksis. Kalau bawa-bawa orang tua, iyalah. Masa sabar, iya Mas Sugeng. Iya. Mami udah makan, udah sayang, gue pasti baik. Semangat Mami DP, makasih sayang. Semoga almarhum di lapangan kuburnya. Makasih, aduh, guys, bener. Aduh, gatel ya. Tadi lo ngehina saya, mau dibilang saya bogel kek, mau dibilang saya itu apa kek, terserah, nggak apa-apa. Orang tua itu kehormatan kita. Bukan masalah Dewi artis harus bisa jaga omongan. Gue akan menjaga mulut gue. Gue akan sopan sama orang yang sopan sama gue. Gue bisa ngomong bahasa binatang kalau orang itu nggak sopan sama gue. Aduh, gatel. Artis jaga mulut. Attitude kamu di mana? Jadi aku mau cerita nih. Di pagi-pagi ambiar kemarin itu, Kak Karen Delano itu jadi orang baik. Nih, biar Dennis itu nggak kegeeran. Terus kemudian kalau dua orang, Mas Rian sama King Nasar, itu orang yang bertanya. Nah, dia sudah tahu kok. Tapi ketika itu dia nggak konsekuensi, maksudnya apa? Nggak komit gitu. Ketika ketika live tiba-tiba dia langsung keluar, terus tiba-tiba kita kaget dong. Orang mau dipertemukan sama Papi Uya, niatnya baik-baik kok. Gitu. Nikita nggak kok, dia telepon Eke. Nikita udah telepon aku bahwa dia nggak ikut campur kok. Dia udah ngubungi aku. Jadi kayak gitu ceritanya. Jadi bukan ini. Jadi Karen Delano itu jadi orang baik. Siapa saya? Dulu kamu batuk pilek di rumah ya? Iya benar. Tapi dia nggak sampai kena COVID. Soalnya langsung sama Mbak Dewi suruh istirahat. Iya. Nggak sampai kena COVID. Iya benar. Aku nggak tahu kalau si Resa. Batuk pilek juga udah batuk sih. Oh udah berapa hari gitu? Ais, aduh. Kena di luar barangkali. Iya benar. Si Mbak itu nyerah, ya iyalah. Mami DP berani lawan Kak Nikita. Nggak usah jadi adu domba dia juga tahu kok apa akibatnya kalau dia ikut campur. Jadi nggak usah mengadu domba aku sama Nikita Mirzani, karena Nikita Mirzani udah ngubungi aku bahwa dia nggak ikut campur. Jadi nggak usah diadu domba gitu. Karena Nikita Mirzani sama aku tuh satu departemen. Toge, ya sayang. Sekarang berpendidikan tinggi kayak gimana sih kalau misalkan orang tua kamu tiba-tiba didoakan jelek? Beli nggak jadi artis, saya di rumah aja juga udah ada duit kok datang. Ngapain? Jadi jangan senaknya sendiri dan jaga omongan orang-orang yang ngatain saya.
Lahir, diri sendiri dihina dan dimaki masih bisa sabar. Betul. Orang tua itu adalah kehormatan. Kalau kalian waras, kalian akan bela orang tua kalian. Kita bisa jadi sukses karena doa orang tua. Tapi cantikan Dennis nggak apa-apa. Yang penting saya bukan penipu dan saya memberikan keperawanan saya untuk suami saya. Orang cantik itu bukan dari mukanya. Dia cantik wajar, hidung dioperasi, pipinya dioperasi. Kalau saya nggak ada operasi di muka saya paling cuman di botox, paling saya cuman dirawat muka. Orang cantik itu udah cantik. Tapi kalau misalkan orang penipu, waduh, itu sudah akhlaknya udah minus. Aku aja kenapa nggak lapor polisi, kan tadi saya sudah bilang. Saya tuh punya orang tua, ibu yang sangat baik hati. Ibu saya itu suaminya polisi. Ibu saya itu mengajarkan saya untuk sabar. Ibu saya. Bibir Dennis tuh operasi, ya di apa namanya? Disuntik, di filler kayak Karen Delano, di bibirnya ditebelin gitu. Kalian jadi kalau misalkan cantikan Dennis tapi kayaan mami, ya alhamdulillah. Karena saya berbakti sama orang tua saya. Saya mengedepankan orang tua ketimbang hal-hal yang siapapun itu saya siap nyawa aja saya kasih. Karena buat saya itu adalah orang tua itu di atas segala-galanya. Gak boleh ada yang bisa menyentuh keluarga saya. Keluarga saya itu adalah nomor 1. Gak boleh ada yang bisa aneh-aneh sama keluarga saya. Saya tidak akan mungkin jadi orang sukses tanpa doa dari orang tua saya. Saya bisa tahu attitude, saya bisa tahu sopan santun dari orang tua saya. Kalau logika kita berpikir ya, kalau kamu orang tuanya dihina, terus kemudian kamu ketawa, itu berarti kamu orang gila sayang. Kalau orang itu tidak pernah marah, itu berarti tandanya orang gila. Kalau kamu, kemudian orang tua kamu dikata-katain masuk neraka, pasti otomatis kamu namanya anak. Mana anak itu habis tahlilan orang tuanya, pasti namanya karena kita orang waras, kita punya perasaan dan kita masih mikir, pasti akan ke bawah emosinya. Pasti kamu akan bahasa binatang kayak bahasa apapun akan keluar. Walaupun itu bukan keluar dari bahasa binatang atau apa ya, padahal cuman ketikan ya istilahnya. Kita ketikan ya. Gitu loh. Janef sayang, makasih. Jadi jangan bilang bahwa lu tuh artis harus bisa jaga omongan lo. Gue gak bisa menjaga omongan gue karena gue bukan orang gila. Gue gak bisa jaga omongan gue di saat bapak gue didoakan jelek sama orang lain. Gitu. Ini aku sekarang diapain? Oh. Aduh gatel banget sampai sekarang habis di apa? Gatel banget habis di swab sayang. Mbak mau mata gak? Hah? Mata Mbak pulang? Ya mau. Aku habis di swab ini soalnya kan malam ini mau ngejuri di Indosiar. Ku bunuh nih orang yang menghina orang tua kita. Ya iyalah. Terima kasih sayang. Suci, makasih hamil. Oh ya, mudah-mudahan kamu selamat ya. Ibu dan anaknya. Mami cuma ngomong kotor, cuma dia ngomongin orang susah. Ya iyalah. Mana ada sih orang dia ngatain netizen seluruh Indonesia miskin. Gimana orang kayak begitu coba? Dia mah miskin mentalnya. Kalau kita mah yang penting kaya hatinya. Coba kalau dia kaya hatinya. Mami tuh nggak sedih. Mami tuh habis di swab sayang. Habis di swab, jadi agak gatel gitu. Iya, mana ada sih? Katanya, itu kan cuman konten. Kalau konten itu jangan yang merusak moral generasi kita dong. Masa itu ngajarin anak-anak muda untuk tidak menghargai orang tua, untuk tidak menghargai orang lain. Aduh, kotor ini saya. Dengan bilang orang netizen misalnya ngontrak rumahnya kan. Mana bener kayak begitu. Jangan terkenal hanya karena menghujat orang, say. Jangan ini.
juga ini. Kalau saya tuh dari kemarin tuh nggak marah. Saya tuh sama Mami Astrid bilang sama saya, Mami Astrid kan telepon mama saya untuk apa? Untuk aku supaya tidak emosi gitu kan. Terus kata Mami Astrid, jangan sampai kebawa emosi, jangan sampai ini, jangan sampai itu. Akhirnya mami aku bilang, dia juga bilang kita nggak ada akhlak, padahal dia sendiri lah. Makanya sayang, ya. Apa sayang? Suntik vitamin. Oh ya, sebentar sayang. Jadi kemarin itu Mami Astrid itu ngubungi mama saya. Itu ngubungi mami saya di Jember dan bilang jangan sampai DP ke kantor polisi. Soalnya nanti bisa keenakan dia, nanti malah kayak stripping sinetron. Jadi mending mami DP itu senang-senang aja, bikin kayak canda-candaan kayak Papi Uya, jangan diambil serius, biarin aja. Awalnya sih aku ngikutin, ya udah gitu kan. Tapi kok lama-lama dianya ini makin ngomongin tentang almarhum bapak saya gitu loh. Terus dia juga ngatain saya mandul dan yang lain-lain coba. Nah kalau saya nggak pengen punya anak emang kenapa? Kok dia yang pusing? Mending dia mikirin dia kapan mau nikah gitu kan ya. Terus udah deh mending mikirin orang-orang tuh kan banyak ditipu bunga tuh. Banyak orang yang apa yang dia katakan tentang Mami DP, Papi Uya, Bunda Astrid malah dia tuh ngelakuin semua nggak punya akhlak. Betul. Mbak, kalau misalkan aku minum air kelapa terus aku disuntik itu hilang nggak itunya? Nggak apa-apa? Enggak sayang, kan kelapa di Nggak, maksudnya nggak lambung. netral? Enggak, Oh, kalau enggak. injeksi kan langsung di intravena. Oh gitu. Enggak apa-apa. Iya sayang, Hajar Mami Dayawaru. Hai Cynthia Lestari. Iya Agung Putra emang. Katanya Mami sama kata si Uler, katanya Mami sama si Cadel. Yakin, saya kotor banget seperti itu. Coba, apa untungnya untuk Dewi Persik ngomong bahasa kotor? Kalau ini settingan, apa untungnya Dewi Persik ngomong bahasa kotor? Saya tanya. Apa coba? Pegang ya HP-nya. Apa coba? Ngomong bahasa kotor apa untungnya untuk saya? Kalau saya tidak menjelaskan, orang nggak akan respect sama saya. Dikira mulut saya kampungan, dikira saya orang nggak bener. Ya, Aku pergi dulu ya. mau kemana dok? Pokoknya temanku masuk rumah sakit, kita mau kasih support dulu sebentar. Dokter jangan pernah kasih endorse dia lagi, nggak mau. Gak usah kasih endorse dia penipu. Ya dok. Salah. Kan omongan-ngomong nggak kenyataan dengan si Cadel itu dan semoga nggak kenyataan. Apa sih maksudnya sayang? Dia mau screening kayaknya sudah. Ya aku bisa tiduran gini. Oh bisa. Kalau beneran screenshotnya kamu sama Cadel. Screenshotnya kamu sama Cadel itu apa sih maksudnya? Nggak ngerti. Gua nomor telepon dia aja nggak ngerti, nggak punya aku. Hah? Jadi memang nggak serius. Emang gini, aduh aku ntar dulu aku mau disyuting. Ya udah. Gini. Nah, aduh itu ya udah. Ya sayangku. Masuk nggak? Alhamdulillah ya Allah. Ya udah labrak aja, udah kan kemarin. Udah nggak usah nyuruh saya ya sayang ya. Labrak kalau misalkan nggak ada ngapain, kabur ngapain kan, mending saya kerja ya kan. Saya premium. Mending saya kerja cari duit yang banyak, bahagiakan orang tua. Ya. Kalau memang kamu pingin hajar dia, yuk kita viralkan. Kita viralkan dia supaya orang itu jangan sampai tertipu sama dia. Itu yang ditipu itu pacarnya Mas Baim, Mas apa namanya? Mas siapa itu yang ditipu?
Mas apa sih itu? Siapa? Siapa? Boy William. Ah. Mbak DP ya karena aku punya orang tua, ada ibu aku, mama aku tuh selalu mentuhankan ibu gitu, mentuhankan orang tua. Kalau ibu aku sudah bilang, iya Bang Erik, sayang, terima kasih, masuk, nggak masuk lagi. Kecil lah noninya. Ah, Tapi lama-lama hilang gitu. Tapi kemarin mantap banget sih yang kita di sana tuh cukup banget. Gak terlalu masa? Aku belum masukin lagi. Soalnya dia terputus keluar. Sebentar ya, saya lagi ditusuk. Itu siapa? Mau ditusuk lagi yang lain? Ada tempat lain? Ada sih di atas. Ya udah nggak apa-apa Aku ditusuk pikir tempat lain. posisinya ini. Ntar aku belum nih. Aku cek ya. Kasian. Tapi kemarin tuh gampang banget. Ya udah ditusuk tempat lain. Maaf ya kak. Nggak apa-apa. Terima kasih kak. Ya kan kemarin kita pulang banget ya kan? Itu juga keluar. Ay saya sabar istighfar. Iyalah. Capek banget tadi. Istighfar pasti. Saya Muhammad Adil almarhum Muhammad Adil. Dapat ini mbak Pip. Jadi kalau orang Jawa itu kalau apa ya 2 tahunan kan biasanya ada 40 hari, ada 100 hari, ada 1000 hari, ada berapa? Mbak Fit? Pendaan. Pendaan ya. Ya itu gitu loh. Jadi otomatis aku lagi mikirin orang tua, lagi kangen sama papi aku, tiba-tiba dapat bacotan tentang orang tua. Wah, malah makin jadi gitu loh. Iya sayang. Orangnya beda Boy sama Steven. Itu Mas Boy William. Ya yang calon istrinya ya kalau nggak salah ya. Terima kasih sayang Ana 960. Sakit mami? Enggak, aku setiap seminggu sekali aku selalu diinfus. Bukan infus putih tapi infus buat kesehatan, aktivitas gitu loh. Kenapa nggak lapor tuh kan? Ditanya lagi kenapa nggak lapor? Baru masuk ya sayang ya. Coba kasih tahu dia dong sayang, netizen yang baik. Kenapa aku nggak lapor coba? Coba sayang. Mami waktu ke Pontianak ke Kodam aku ada nonton, masya Allah. Makasih. Shelia ya. Rayami. Enggak lah, masa marah kayak begini. Kemarin marahnya kan mami nggak kayak gini. Karena nggak marah, santuy. Lagi santuy kita. Ini malah justru mau kasih tahu, daripada begitu mami nggak selesai. Justru kalau di kantor polisi bisa 2 tahun say. Justru dia akan keenakan. Dia malah jadi katanya dia akan jadi seleb lama-lama kalau di kantor polisi. Percaya deh. Yang penting kalian udah tahu bahwa dia penipu, hati-hati, udah itu doang. Kalau di kantor polisi nanti udah berapa sesi nanti stripping jalannya. 1-2 tahun lumayan. Makanya saya datangi biar bisa bogem dia, ternyata dia kabur. Aku pernah di sini. Yang ada dia enak lah kalau lapor polisi. Ya iyalah, pinter. Tapi udah nggak. Karena polisi pasti jatuhnya akan bikin kita damai. Waktu itu aku pernah di sini. Polisi nggak mau kita ribut-ribut. Polisi banyak yang diurusin, say. Kecuali penipuan tuh kayak bunga. Bunga itu kan nipu tuh. Nah, itu baru tuh. Mi katanya nggak mau ikut campur urusan orang. Aziza ini baru masuk kali ya. Baru bangun tidur. Bangun tidur. Ngigo ya, say. Coba cuci muka sayang. Coba cuci muka ya. Coba cuci muka kamu ya. Coba cuci muka. Udah sampai mana? Baru muncul. Dari tadi neng. Terima kasih Asep. Haters ngapain di sini ya? Itu cewek luar biasa sombongnya. Makanya orang sombong pasti akan dukung orang sombong gitu. Dia marah-marah ke Papi Uya karena alamatnya dikirim ke Mami. Alamat rumah. Bener. Ya soalnya aku marah-marah sama Papi Uya. Kalau enggak gue laporin nih Papi ke kantor polisi, aku gitu. Dia dikasih sama Papi Uya. Udah ini banget aku.
sampai aku teriak-teriak sama Papi Uya. Jadi ceritanya kan aku datang ke rumahnya si Cadel nggak ada, kabur. Padahal aku udah bilang jam 10 gue bakal datang nih gitu kan. Lu tunggu gue habis pagi-pagi abian. Kan udah pertama aku masih yang udah biasa aja gini. Aku bilang sama Papi ya, Papi sampai lu nggak kasih sama gue datengin rumah lu. Terus sebelumnya aku bilang aku bikin berantem di situ, aku bikin berisik, pokoknya nggak mau tahu, aku bilang kayak gitu. Terus aku minta ke tim Ambiar, kalau tim Ambiar kan anak-anak kreatifnya nggak mau ngasih, jangan dong Mi gitu, jangan berantem katanya. Takut mereka ya. Iya, akhirnya mau nggak mau kata Papi ya udah, tapi inget lo ya, lu jangan sampai pukul orang lo, katanya bahaya ke elunya, katanya Iya, Papi ya. Lu harus bisa tahan kontrol, katanya. Ya udah kasih sini alamatnya mana gitu. Akhirnya dikasih. Ya terus dikasih lah, habis gua teriak-teriak. Kayak gitu suntik ya. Iya. Tarik nafas panjang, tarik. Ntar ya saya disuntik. Masuk. Aduh nggak masuk say. Kenapa ya? Kemarin tuh di Selang City cepet banget loh kak. So gimana dong? Tapi dulu jangan dimasuk-masukin say. Enggak sayang. Aduh. Ujungnya doang aku masukin, emang pernah nyetik kata dalam kan? Oh gitu, Mami DP nyanyi aku buat story. Ayo makasih saya. Dia kesenangan dapat panggung. Ayo dong kita viralkan dia penipu say. Ayo viralkan dia say. Dia penipu banyak orang, bunga-bunga. Ayo say viralkan dia penipu, hati-hati. Apa aku tunggu sebentar ya? Ya. Mau respon dulu. Toge mau nikah ya Allah. Toge nanti Mami nyumbang ya, kasih tahu ya. Lagian kenapa sih ikut-ikutan benci sama Cadel? Kamu cuci muka dulu ya. Jangan ngigau di sini. Nggak ada ceritanya Dewi Persik itu ikut-ikutan dari dulu. Aku coba pindah ke kiri deh kak. Ini aku lepas ini ya. Hah? Dilepas ya. Ya. Aduh, kasihan. Itu tuh kan salah masuknya say. Tahan emosi, udah nggak perlu ngomel betul. Nggak boleh santet-santet, nggak boleh. Harus banyak berdoa sama Allah. Kalau misalkan kita emosi ya istighfar lagi. Namanya manusia kan. Mas Fatan apa ikut nih? Karena memang aku kebetulan mau ada acara sama si Lucinta Luna gitu. Jadi dia ikut, bukan dia mau ikut gimana. Dia bukan mau ikut-ikutan atau kayak gimana. Dokter, apa kabar? Dokter pasti Lucinta Luna suka sama kamu dok. Coba lihat nih. Dok, buka dong. Buka tuh. Dokternya ganteng kan say, tuh dok. Tuh dok, hati-hati sama penipu ya dok. Jangan sampai beli bunga. Dia penipu loh dok. Udah lihat aja di feed saya dok ya. Oke. Iya. Dok, pokoknya aku nggak mau dokter kasih endorse sama dia ya. Gak maaf kak. Aduh ya Allah. Kita mau lihat yang sebelah sini, soalnya sebelah situ. Iya, aku dari Lampung. Hai sayang Lampung. Katanya gantengnya dok. Dokternya masih jomblo say. Baru lulus dari Amerika. Belum nikah. Terus aku tanya dokter mau nggak sama si Cadel? Nggak mau katanya. Yang mana nomornya dok? Ada. Yang 08111 Ini. 0811 enggak? Ucapin Untung kakak DP orangnya dok. Lihat mukanya. Dok liatin, buka dong. Nah tuh dokternya. Dokter dari mana sih dok? apa ya? Asli mana? Dok katanya ada salam dari Ratu Salome Lucinta Luna dok. Waalaikumsalam. Dokter katanya ganteng dan belum nikah lagi say. Dok pilih, katanya aku tanya kan tadi pilih Denis apa Lucinta Luna. Pilihnya Lucinta Luna loh. Ya Allah. Iya, pucat banget loh. Iya ya. Pucat banget ya. Masa soalnya aku belum nonjok orang dok. Jadi aku tuh gitu dok. Banget.
kayak apa capek gitu loh, lelah gitu loh. Iya, kayak ini kak. Deh, makanya tenangin diri dulu deh. Ketemu aku sebel banget waktu di sana. Kenapa? Capek enggak kak hari ini. Iya. Iya benar ya. Kalau dia udah minta maaf sama orang tua aku, Dok, baru aku tenang, Dok. Nanti aku mau tiktokan ya. Iya. Aku mau tiktokan nanti. Dokter mau tiktokan Ratu Salome. Ratu Salome mana sih? Ya Allah. Dok, maunya dokter istrinya yang kayak gimana, Dok? Kak. Kayak Mbak Depe lah. Kok kayak gue sih, Dok? Jangan, Dok. Kok kayak aku sih, Dok? Ya Allah. Ratu Salome, dokter maunya sama gue, Dok, gimana, Dok? Kakak izin di sini ya. Ya. Ini tuh aku. Oh, IG-nya itu, Enggak, Dok. TikTok. Oh, TikToknya nanti aku follow ya, Dok. Oh, mana sih Ratu Salome? Oh ya, Halo, developers. Di suntik dulu. Jadi apa? Masih sakit. Meleleh dokter katanya. Dok dibuka dong dikit dong, dibuka dikit. Udah kan tadi. Sedikit kan? lagi ada mau lihat tuh, ada Ratu Salome pasti lihat. Nanti lagi ke glowingan Mami DP Ember. Ratu Salome nanti Eke ajak ke sini ya, ke dokter ya. Dokter lagi mau ngelaser. Aduh, sakit. Jangan. Oh. Udah deh stop aja ya kak. Stop aja dulu. Kak lagi capek banget. Oh, capek susah emang. Iya, memang kayak gitu. Kemarin yang ingat nggak pesan. Oh my God. Ambil es batu dong dek, tolong. Oh, cukup ya? Sebentar ya saya lagi disuntik sakit Udah, saya. tolong aku aja deh, telepon dari depan aja. Sorry ya. Nggak bisa dia. Soalnya aku ngeliat pas diinjek ini dia udah nggak bisa masuk. Dokternya malu-malu Ember. Wahyu Kado Eka Dew, hai sayang. Dokter suntik mulutnya cadel supaya nggak bacot. Dokter suntik mulutnya Lu cinta Luna kasih persembahan buat aku Mi dokter ganteng. Oke, kamu harus ketemu ya sama Dese. Dia tadi udah mau ini sayang. Ya Allah, sebentar mana sih dia? Sebentar. Besok. Biasanya Sabtu. Dokter mana sih ini yang mau ada Ratu Salome please? Dokter bilang. Dokter gila. Tindakan ya dia sama Lagi dia. tindakan. Dokter lagi tindakan Ratu Salome. Ratu Salome. Iya mami saya. Mana dokternya mana? Aku mau lihat. Ratu Sal- Apakah ujuk dokternya? Dia lagi tindakan di sebelah. Dia dokter baru, jadi baru lulusan kemarin dari Amerika. Aku mau ada suntiknya di bawah-bawah. Ya ntar Eke ngomongin ya, itu ngomongin sama dia ya. Ntar kesini aja biar ketemu sama Doi. Aduh, sudah sayang, aduh. Dingin ya. Iya dingin. Bentar ya, ini soalnya mumbak. Udah kok Iya, sayang. Iya, Apa sayang? Gimana perkembangan? Di belakang tuh kenapa banyak banget brondong? Ini biasa, kami lagi ramean. Lagi mau ke IKEA, kita mau beli peralatan. Oh mau ke IKEA. Iya. Eke mau ngejuri hari ini di Indosiar. Besok jadi Besok kan kan besok? ketemu sama Bunda Tengger. Iya, besok jadi jam berapa? Kami ke rumah. Jadi besok di rumah jam 2 ya, jam 2 ya. Oke, jam 2 siap kami. Pastinya. Ya udah. Salam Iya ya, semangat aku sama dong sayang, dokternya. ternyata Mami jangan apa ngomongnya sih, ya, mau cuma kasih saran siapa. Ya makasih ya Rerel. Di sini tuh banyak yang dukung sama ngomong Mami DP. Makasih. Mami siapa sih yang jadi penipu? Mi. Itu si toko bunga itu jadi penipu. Kok bisa nipu-nipu sih, Mi? Gak Kok tahu nggak jadi laporin aja, Mi? nah makanya itu harusnya jadi gini ceritanya, misalkan nih kalau dia beli bunga, orang itu beli bunga terus nggak sesuai dengan ekspektasi, misal bunganya itu nggak sesuai, jadi bunganya yang dikasih tuh bunganya itu juga bunga yang layu-layu gitu. Minta ganti
ganti rugi lah. Terus misalkan nih tanggal berapa? Hah? Harus minta ganti rugi lah, minta refund. Dokternya kayak mana? gitu. Sebentar saya mau ketemu sama Sri Cinta. Kenapa? Gue mau kesini. Ntar gue mau datengin. Hah? Oh, lagi piku laser. Oh, dokter lagi ngurusin Aku piku juga mau laser saya. bagian belakang. Aduh. Aku kalau ngeliat yang penting Nanti dokternya mau lah aku disuntik. Mami nggak bisa dibiarkan kalau ada penipu, mami harus tindak lanjuti. Itu yang penipu. jadi dia bunganya itu kalau makanya jadi dia itu bunganya kalau bunganya itu bagus gitu nggak masalah ya. Ini bunganya bunga layu lagi udah busuk dikasih ke orang. Terus jadi telatnya itu beberapa hari gitu. Jadi misalkan tanggal 14 pesannya, ternyata datangnya itu tanggal 18 kayak gitu kan udah beberapa hari gitu. Ya ampun, itu niat jualan apa enggak sih? Mana itu niat jualan apa enggak sih? Itu niat jualan Makanya. yang nipu orang sih. Makanya di dalam. Pokoknya buat Orang kalian Malaysia. jangan sampai ada yang beli bunganya dia ya, soalnya penipuan. Yang ada dirugikan. Itu harus tindak lanjuti, itu usir dia dari kampung ini. Jelek sih mami. Mami tuh jelek sinyalnya, kayak mana ini?